hati-hati dengan pikiran ya, karena dia mempengaruhi ucapan. Harus hati-hati dengan ucapan karena dia mempengaruhi perbuatan. Harus hati-hati dengan perbuatan karena dia akan melahirkan kebiasaan. Harus hati-hati dengan kebiasaan karena dia melahirkan karakter. Harus hati-hati dengan karakter karena dia bisa menuntun kita pada takdir mu'allaq gitu. Takdir. Apakah yang lebih mulia, laki-laki atau perempuan? Yang bertakwa. Yang lebih bertakwa. Selamat datang di sudut PSGA, di mana kita membedah realita dengan kacamata kesetaraan dan empati. Bersama saya Sefgi, hari ini kita akan membahas isu adil gender melalui perspektif Islam. Hari ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Nurofiah Bil Uzem. Beliau ini merupakan seorang dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir pada program Pasca Sarjana di PT IKI dan juga penulis buku Nalar Kritis Muslimah. Teman-teman, Sobat PSGA mungkin sudah familiar juga ya dengan isu gender ini, yang mana isu ini sering sekali diangkat dalam tongkrongan, kelas, media sosial, bahkan topik ini juga sering berakhir sebagai perdebatan panas atau yang sering disebut juga sebagai gender war. Nah, penasaran nggak gimana kira-kira kalau kita ngomongin isu keadilan gender ini tapi pakai perspektif Islam? Langsung saja, selamat datang Ibu. Terima kasih. Tadi udah di-spill, hari ini kita akan bahas apa. Mungkin sebelum kita bahas terlalu jauh, boleh silahkan Ibu punya nggak pendapat sendiri gitu tentang pengertian gender itu sendiri? Mungkin kalau pendapat sendiri yang khusus itu enggak ya, tapi penjelasan yang lebih sederhananya ya tentang gender itu menurut saya adalah satu istilah penting yang merefleksikan kesadaran ya. Jadi kalau kita lihat bayi lahir tuh, yang pertama kali dilihat apanya? Jenis kelamin. Organ kelaminnya kan. Nah itu yang disebut jenis kelamin. Jadi orang disebut laki-laki karena punya organ kelamin tertentu, disebut perempuan juga karena organ kelamin tertentu. Nah, gender itu sebetulnya adalah cara menyikapi perbedaan itu. Misalnya kalau orang dengan organ kelamin laki-laki itu dia harus, ini imajinasi masyarakat ya. Jadi ada harapan, ada penilaian, dan seterusnya. Contoh, kalau laki-laki rambutnya panjang atau pendek? Umumnya? Pendek. Pendek ya, bahkan gundul kan? Kalau perempuan? Panjang. Panjang. Nah itu contoh gender. Karena itu kalau organ kelamin, jenis kelamin itu, dia dibawa sejak lahir. Tapi gender itu disematkan oleh orang, oleh masyarakat pada orang karena jenis kelamin tertentu itu. Mengapa? Karena kalau kita melihat rambut ya misalnya, rambut itu kan laki-laki maupun perempuan memanjang. Tapi siapa yang menentukan kalau perempuan dipotong tapi tetap panjang, kalau laki-laki boleh dipotong pantas, seperti itu gender itu. Nah mungkin sampai di situ belum kelihatan ada masalah, tapi ada juga misalnya pandangan gender bahwa perempuan itu sebaiknya di rumah, laki-laki sebaiknya di luar rumah, sehingga akses untuk sekolah, untuk kerja itu kan rata-rata di luar rumah. Sehingga ketika perempuan dipersepsikan dia lebih baik di dalam rumah, maka dia menjadi tidak bisa mengakses sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya seumur hidupnya gitu. Nah, itulah yang kini sedang terjadi di Afghanistan misalnya. Kita di Indonesia bebas sekolah, tapi di Afghanistan saat ini perempuan hanya boleh sekolah sampai SD. Jadi gender itu sesuatu yang penting sekali untuk direfleksikan, apakah cara pandang terhadap laki-laki dan perempuan itu adil atau tidak, baik dalam jangka pendek maupun panjangnya.
begitu. Ternyata beda dengan jenis kelamin ya, gender itu. Beda Karena sekali. sepertinya banyak juga gitu pemahaman yang merasa gender itu sebenarnya sama aja ya dengan jenis kelamin, tapi ternyata beda ya Sobat PSGA. Karena ketika jenis kelamin itu merupakan sesuatu yang sudah ada dalam diri kita dari lahir, gender ini lebih pada sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Baik, setelah kita udah clear, sepakat dalam definisi apa itu gender sendiri gitu, selanjutnya ada satu istilah lagi yang sepertinya sering banget muncul ketika kita bahas gender, yaitu patriarki. Nah, sebenarnya apa sih patriarki ini? Nah, patriarki itu bagian dari gender itu yang misalnya ya, melihat laki-laki sebagai manusia gitu. Sementara perempuan tentu saja manusia. Tapi ada satu masa di mana masyarakat itu melihat perempuan hanya sebagai harta benda. Sehingga perempuan tidak dimanusiakan, laki-laki dimanusiakan. Itu contoh patriarki. Jadi mendudukkan laki-laki sebagai manusia atau dia manusia utama. Sedangkan perempuan itu didudukkan sebagai bukan manusia atau manusia tapi kelas 2 gitu. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya ya, maka kita akan melihat cara pandang seperti itu yang patriarki tadi itu melahirkan tindakan yang sangat membahayakan perempuan. Mengapa? Karena ketika perempuan dianggap sebagai hartanya laki-laki, dan ini memang terjadi berabad-abad, maka perempuan itu menjadi rentan untuk 1, dihadiahkan, 2, dijadikan jaminan hutang, 3, dijual, dan seterusnya, yang itu jelas bukan tindakan manusiawi. Atau ini kalau yang begini ini disebut patriarki garis keras ya. Relasi antara laki-lakinya itu begini. Ini laki-laki, ini perempuan, ini pemilik, ini yang dimiliki, ini manusia, ini bukan manusia, ini subjek, ini objek gitu. Ini namanya patriarki garis keras. Nah, nanti ada patriarki yang garis lunak itu begini, miring tuh. Ini manusia utama, ini manusia kedua. Ini subjek primer, ini subjek sekunder. Nah, ini juga patriarki gitu. Bedanya adalah dengan sistem yang adil. Kalau sistem yang adil itu bukan begini, vertikal ya, bukan juga begini, miring, tapi begini. Nah, begini artinya adalah dua-duanya manusia, dua-duanya subjek penuh, sehingga relasinya menjadi jauh lebih adil. Oke. Berarti patriarki itu lebih dari sekadar perilaku itu sendiri ya. Patriarki itu lebih ke sistem. Sistem, betul. Itu bisa mulai dari di sini nih, sistem pemikiran, misalnya cara pandang bahwa perempuan itu makhluk kedua. Cara pandang bahwa perempuan itu bukan manusia. Itu sistem berpikir, namanya mindset gitu. Nah, kalau cara pandang terhadap perempuan itu kelas 2, apalagi bukan manusia, pasti nanti akan melahirkan perilaku-perilaku yang juga tidak adil karena dari pikirannya sudah tidak adil. Kadang mulai dari sini, pikiran nih, kita harus hati-hati dengan pikiran ya, karena dia mempengaruhi ucapan. Harus hati-hati dengan ucapan karena dia mempengaruhi perbuatan. Harus hati-hati dengan perbuatan karena dia akan melahirkan kebiasaan. Harus hati-hati dengan kebiasaan karena dia melahirkan karakter. Harus hati-hati dengan karakter karena dia bisa menuntun kita pada takdir mu'allaq gitu. Takdir yang sesungguhnya terbuka tapi kita kemudian terjerumus pada yang tidak adil itu. Oke, berarti pastinya dari mindset yang demikian tuh akan terlahir ketimpangan banget ya antara posisi perempuan dan laki-laki di masyarakat. Nah,
Dan pastinya akhirnya karena kesenjangan, ketimpangan itu akan lahir ketidakadilan. Betul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih Islam itu merespon ketidakadilan yang ada antara laki-laki dan perempuan di masyarakat? Ya. Apakah Islam itu justru juga tidak adil kepada perempuan karena banyak juga narasi-narasi yang seperti itu yang mengatakan kayak kenapa perempuan itu hanya mendapatkan waris setengah dari laki-laki, atau kenapa kesaksian perempuan itu tidak sama dengan kesaksian laki-laki dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Baik, kalau mungkin pertama kita mesti lihat dulu juga ya sejarah masyarakat Arab, bahkan masyarakat dunia ketika Islam itu datang. Nah, di Jazirah Arabia, termasuk di dunia, itu situasi umumnya adalah perempuan itu dianggap hartanya laki-laki. Makanya dia menjadi bagian dari yang diwariskan. Seperti harta lainnya antar laki-laki gitu. Nah, cara pandang perempuan sebagai hartanya laki-laki itu nanti menyebabkan relasi gender ya. Misalnya dia lahir langsung jadi hartanya ayah. Menikah jadi harta siapa? Suami. Suami meninggal diwariskan pada anak dan kerabat laki-laki suami. Sekarang fungsinya apa? Ini yang berbahaya sekali. Fungsinya adalah perempuan itu berabad-abad dianggap sebagai alat pemuas seksual laki-laki dan mesin reproduksi untuk melahirkan anaknya laki-laki. Sekali lagi ini tidak hanya di Jazirah Arabia, tapi di dunia. Makanya waktu Islam datang itu kita dapat informasi dari Al-Quran ya. Bayi perempuan itu lazim dikubur hidup-hidup. Kemudian tentu saja karena perempuan dianggap sebagai harta ya ada tradisi tadi itu menjual, menjadikan perempuan sebagai jaminan hutang, bahkan tadi diwariskan ya. Nah, dalam situasi seperti itu Al-Quran abad 7 Masehi loh, itu mendeklarasikan kemanusiaan perempuan yang tidak hanya di Jazirah Arabia tapi di berbagai dunia itu masih dipertanyakan manusia apa bukan gitu. Ayat Al-Hujurat surat Al-Hujurat ayat 13 itu kalau kita lihat situasinya itu menjadi sangat powerful sekali. Ayat itu mengatakan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Jadi ayat itu kayak menegaskan dia, wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu ayat sedang menegaskan perempuan adalah manusia. Nah, begitu perempuan itu manusia, lalu kan pertanyaan berikutnya, apa arti menjadi manusia dalam Islam itu? Yang ini nanti akan mengubah relasi gender besar-besaran. Coba bayangin ya, pergerakannya kan begini, tadinya tuh laki-laki, perempuan kan, laki-laki manusia, perempuan harta. Lalu ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia. Jadi begini, sehingga apa arti menjadi manusia sekarang? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setiap manusia itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Ini yang kita kenal dengan tauhid. Tauhid juga secara sosial juga menggeser begini. Tadinya karena ini harta ya perempuan, maka dia menjadi hambanya laki-laki. Begitu ada tauhid wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi kan sudah ya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Lalu perempuan bukan lagi hambanya laki-laki sebagai pemilik, tetapi laki-laki dan perempuan itu hanya dan hanya hamba Allah gitu. Jadi dia benar-benar setara sebagai hanya hamba Allah. Jadi tauhid itu melarang keras laki-laki untuk memperlakukan perempuan sebagai hambanya, begitupun sebaliknya, dan melarang keras perempuan untuk mendudukkan diri sebagai hamba laki-laki, begitupun sebaliknya. Satu lagi nih yang juga penting. Lalu pergeseran yang dahsyat itu nanti sampai ke waris ya, tapi yang ini dulu. Laki-laki dan perempuan sebagai manusia lagi nih. Tadinya ini pemimpin satu-satunya ini yang dipimpinkan karena ini subjek, ini objek.
Lalu inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ini dua-duanya punya mandat sebagai khalifah fil ard dengan tugas mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Sehingga tadinya begini, ini diperintah terus. Yang ini aktif, ini pasif. Lalu karena dua-duanya khalifah fil ard, dua-duanya harus aktif dalam mewujudkan kemaslahatan bersama itu. Juga nilainya digeser habis-habisan. Coba saya tanya ya, kalau laki-laki itu manusia, dianggap oleh masyarakat satu-satunya manusia, perempuan itu harta, mana yang lebih tinggi nilainya? Kalau cara pandangnya seperti itu? Manusia. Laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki. Laki-laki, oke. Tapi begitu ditegaskan sama-sama manusia, sama-sama hanya hamba Allah, sama-sama khalifah fil ard, maka siapakah yang paling mulia? Siapapun yang lebih bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Geser lagi nih. Siapakah yang lebih mulia, laki-laki atau perempuan? Yang bertakwa. Yang lebih bertakwa. Artinya perempuan yang bertakwa itu lebih mulia daripada laki-laki yang tidak bertakwa. Laki-laki yang bertakwa lebih mulia daripada perempuan yang tidak bertakwa. Bukan karena menjadi laki-laki, tapi karena bertakwa. Sekarang apa itu takwa? Tadi itu hanya hamba Allah dan khalifah fil ard kan tadi ya. Punya status dan mandat melekat sebagai hanya hamba Allah yang mengemban mandat sebagai khalifah fil ard. Maka nilai laki-laki dan perempuan tadinya tergantung apa? Begitu lahir tadi apa bedanya? Organ kelamin, ya, jenis kelamin. Tadinya jenis kelamin. Begitu lahir laki-laki diangkat tinggi-tinggi dengan bangga. Begitu lahir perempuan, apa yang dilakukan pada umumnya? Dikubur hidup-hidup. Sekarang inna akramakum indallahi atqakum itu artinya adalah dua-duanya nilainya tergantung pada sejauh mana pegang komitmen tauhid tadi benar-benar hanya menghamba pada Allah dan membuktikannya dengan mewujudkan kemaslahatan itu. Islam ini sangat memanusiakan perempuan sama seperti laki-laki, dan Islam itu hanya melihat kedudukan seorang manusia itu melalui ketakwaan pada dirinya masing-masing. Terima kasih banyak Ibu Rofian. Sama-sama Sudah Mbak Segi. Sudah menyampaikan ilmu yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Terima kasih juga kepada Sobat PSGA sudah menonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan pakar psikologi sendiri itu mengatakan bahwa sifat emosional itu merupakan